di akhir Ramadan ini kita bisa menintrospeksi diri kita, apakah puasa kita 1 bulan ini sudah layak menerima anugerah dari Allah. Kalau memang belum layak, berdoalah kita, semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, bisa memperbaiki ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang lebih baik, sehingga kita layak diberikan anugerah oleh Allah yang namanya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali di acara Kultum Ramadan tahun 1444 Hijriah yang ditayangkan oleh YouTube Tiara Aksara. Pada hari ini, hari terakhir di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Pertemuan sore hari ini kita akan membahas makna Idul Fitri. Paling tidak ada 3 poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, makna Idul Fitri. Yang kedua, untuk siapa Idul Fitri. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang betul-betul diberikan oleh Allah Idul Fitri. Yang pertama, makna Idul Fitri. Idul Fitri terdiri dari 2 kata. Yang pertama, Aid dan Fitri, yang mempunyai arti secara bahasa kembali kepada kesucian. Apa maksud dari kembali kepada kesucian? Kembalinya manusia setelah menjalankan ibadah suci Ramadan 1 bulan penuh, dia masuk ke 1 hari yang begitu diistimewakan, yakni Idul Fitri. Dia kembali kepada suci dari dosa, bersih dari kesalahan. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang pilihan. Lalu siapa yang memang secara hakiki orang yang diberikan kembali kepada kesucian itu? Yang pertama, kita lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yakni orang-orang yang menemui Ramadan, dia berpuasa selama 1 bulan. Walitukmilul iddata, dia genapkan puasanya, dia laksanakan 1 bulan penuh. Setelah 1 bulan penuh, dia mengagungkan asma Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, sebagai bentuk hidayah untuknya. Untuk apa? Untuk supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah cukup dengan berpuasa 1 bulan saja, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari setiap hari 1 bulan penuh itu? Tentu tidak. Puasa-puasa yang
betul-betul dia melaksanakan puasa, menjaga puasanya agar puasanya terbebas dari gangguan-gangguan, agar puasanya tidak hilang pahalanya, maka orang yang puasa 1 bulan penuh pun harus menjaga. Apa yang harus dijaga? Kita lihat sabda baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, khamsatu asya'a tuhbitus sawma ay tubtilu sawabahu, al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul gomusu wan nadru bisahwa. 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, begitu kata baginda Rasulullah. Maka penting bagi orang-orang yang berpuasa, yang dia mengharapkan nanti di akhir Ramadan masuk ke dalam kesucian atau kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya, tidak ada dosa, puasanya harus dijaga dari 5 hal ini. Mana? Yang pertama, jaga puasa kita dari al-kazib, berdusta, berbohong. Yang kedua, jaga puasa kita dari ghibah, menggunjing, bergosip, membicarakan aib saudara kita. Jaga, jangan sampai dilakukan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Yang ketiga, an-namimah. Orang berpuasa jangan sekali-kali menjadi provokator, membuat provokasi-provokasi, mengadu domba, sehingga terjadi pertikaian antara sesama umat, terjadi perseteruan antar saudara seiman semuslim. Jaga. Yang keempat, al-yaminul gomus, untuk mencari keuntungan yang tidak besar, tapi berani bersumpah atas nama Allah, padahal sumpah itu untuk kebohongan. Tinggalkan sumpah palsu. Yang kelima, an-nadru bisahwah, melihat, memandang sesuatu dengan penuh syahwat. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, maka kembali kepada suci, orang yang suci, orang yang bersih dari kesalahan, suci dari dosa, adalah orang-orang di mana di hari raya Idul Fitri dia melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di Ramadan, di mana puasanya pun dijaga dari hal-hal yang membatalkan pahala. Tidak hanya membatalkan puasanya saja, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi dia jaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa, sehingga di Idul Fitri itu layak mendapatkan pemberian atau layak menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang kembali kepada kesucian di hari raya Idul Fitri. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, maka di akhir Ramadan ini kita bisa menintrospeksi diri kita, apakah puasa kita 1 bulan ini sudah layak menerima anugerah dari Allah. Kalau memang belum layak, berdoalah kita, semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, bisa memperbaiki ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang lebih baik, sehingga kita layak diberikan anugerah oleh Allah yang namanya Idul Fitri. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, ciri orang yang diberikan anugerah Idul Fitri kembali kepada kesucian karena dia telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, dia jaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya, maka orang ini akan diberikan ciri oleh Allah. Seperti apa? Sebagaimana kita diajarkan oleh para syair, laisal id liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atahu tazid. Hari raya bukan berarti dilihat dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, rumah baru, perhiasan baru dan lain sebagainya, serba baru duniawi. Bukan itu. Idul Fitri adalah
Tetapi bagaimana kita bisa menambah ketaatan kita kepada Allah di hari-hari setelah Ramadan ini. Karena sejatinya Ramadan adalah bulan pendidikan untuk kita. Kita dididik di Ramadan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Maka setelah Ramadan, hari raya Idul Fitri, dia tambah ketaatannya, bukan malah berkurang. Sejatinya Idul Fitri adalah milik bagi orang-orang yang terus memperkaya, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah. Kiranya ini yang bisa kita pelajari hari ini, memaknai Idul Fitri yang sebenar-benarnya. Jangan berbangga kita masuk ke 1 Syawal melaksanakan Idul Fitri dengan sukacita dan lain sebagainya. Tapi mari kita bermuhasabah diri, apakah Ramadan yang sudah kita laksanakan ini berbuah Idul Fitri yang hakiki dari Allah, ataukah sebaliknya hanya sekedar tradisi tahunan yang kita laksanakan seperti itu saja. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Semoga dengan itu kita adalah orang-orang yang layak diberikan anugerah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, disucikan kita dari segala dosa, dimaafkan oleh Allah kesalahan-kesalahan kita, diterima oleh Allah amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.